Vidura seorang Mahatma sejati. Vidura dikenal luas sebagai Mahatma, Mahatma yang berarti jiwa agung, terutama seseorang yang sepenuhnya mengabdi kepada Krishna, kepribadian Tuhan Yme. Penasihat yang lugas dan bijaksana. Vidura memiliki karakteristik luar biasa sebagai penasihat yang berani dan bijaksana. Meskipun tahu bahwa Dhartarashtra dan Duryodhana tidak akan menerima nasihat baiknya, Vidura tetap memerintahkan Dhartarashtra untuk mengembalikan kerajaan kepada Pandawa, pewaris sah kerajaan. Vidura memperingatkan Dhartarashtra bahwa meskipun dia memiliki 100 putra, karakter buruk seorang putra akan mengakibatkan Dhartarashtra kehilangan 100 putranya. Demi kerajaan, Dhartarashtra harus membuang putranya yang pendosa, Duryodhana, sebagaimana yang telah dilakukan leluhurnya, Bharata. Raja Bharata menolak ke-9 putranya yang tidak berharga demi kerajaan. Mengangkat seorang penerus yang memenuhi syarat dan menobatkannya. Vidura mengingatkan Dhartarashtra memiliki tanggung jawab sebagai raja dan ayah. Tanggung jawabnya sebagai raja lebih besar daripada tanggung jawab seorang ayah. Demi kerajaan, Dhartarashtra harus menghentikan kekejaman Duryodhana terhadap Pandawa. Dhartarashtra adalah keturunan dinasti Kuru yang agung, putra Vedavyasa, dan telah diberkahi dengan kesempatan untuk melihat manifestasi wujud universal Sri Krishna. Dhartarashtra bila dapat melepaskan diri dari keterikatannya pada Duryodhana, dia akan menjadi orang yang agung dan dimuliakan sepanjang sejarah dan dalam kitab suci. Keterikatannya pada Duryodhana mengalahkan welas asih kepada Vidura. Dhartarashtra akhirnya menaati instruksi Vidura setelah kehilangan semua putranya dalam pertempuran Kuruksetra. Vidura memberi pencerahan kepada Dhartarashtra, lalu membawanya bersama Gandhari ke hutan untuk melakukan tapa, dan kehidupan pasangan itu pun berakhir dengan bahagia. Percakapan Vidura dengan Dhartarashtra, yang berulang kali muncul dalam Mahabharata, telah dihimpun dan disebut Vidura Niti, Etika Vidura. Vidura adalah saudara sekaligus sahabat setia yang selalu menginginkan yang terbaik untuk sang raja meskipun Dhartarashtra selalu mengabaikan nasihatnya. Karena dia sedang dimanipulasi dan dieksploitasi oleh perasaannya terhadap putranya. Vidura mengatakan Krishna berpihak pada Pandawa dan apapun yang dia lakukan terhadap Pandawa sama saja dengan melawan Krishna. Vidura menyayangi Kurawa dan Pandawa, tetapi lebih condong kepada Pandawa karena mereka diperlakukan dengan buruk oleh Kurawa. Pandawa setia pada prinsip-prinsip agama dan yang terpenting, mereka adalah penyembah Tuhan. Tidak berpihak langsung. Vidura tidak melawan Dhartarashtra dan berpihak pada Pandawa dalam pertempuran. Dia pergi berziarah, mengundurkan diri dari jabatan menteri dalam usaha melepaskan diri dari urusan dunia material. Vidura pergi berziarah karena sadar bahwa dia telah berdosa karena hubungan diplomatiknya dengan Dhartarashtra dan Duryodhana, menganggap dirinya tidak layak untuk langsung bersekutu dengan Tuhan. Vidura senantiasa memikirkan Tuhan saat dia mengembara di tanah-tanah suci dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Selama 35 tahun, Vidura berkelana ke berbagai tempat suci. Mandi di sungai dan danau suci, mengunjungi kuil-kuil dan akhirnya tiba di Prabhasa, sebuah tempat suci di pesisir barat India. Di sana dia mengetahui bahwa Krishna dan Yadu dinastinya telah meninggalkan dunia ini. Merasa sedih, melanjutkan ziarahnya dan bertemu Uddhava di tepi sungai Yamuna. Pertemuan mereka diceritakan di awal kanto ketiga Srimad Bhagavatam. Vidura menjadi teladan dalam kerendahan hatinya, memberikan contoh bagaimana bertanya kepada jiwa-jiwa agung. Seperti yang dilakukannya dengan belajar dari Uddhava, yang lebih muda dan Maitreya Muni.